Shalom pemirsa, para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan di tahun yang baru ini kita kembali bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan tema firman Tuhan, tidak sekedar menunggu sebagai pelajaran bagi orang-orang Kristen, bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Sebelumnya mari kita muliakan Tuhan, agungkan Dia. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran. Di dalam jalan Tuhan kau dapatkan damai, sukacita, kelimpahan. Segala jalan Tuhan, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran. Di dalam jalan Tuhan kau dapatkan damai, sukacita, kelimpahan. Ayunkan langkahmu sobat, berjalan dalam terang firman-Nya. Jangan kau beralih lagi, tetaplah melangkah pada jalan-Nya. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kebenaran. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kehidupan kekal. Hanya di dalam jalan Tuhan ada sukacita, damai, dan keselamatan kekal. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Di dalam jalan Tuhan kau dapatkan damai, sukacita, kelimpahan. Ayunkan langkahmu sobat, berjalan dalam terang firman-Nya. Jangan kau beralih lagi, tetaplah melangkah pada jalan-Nya. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kebenaran. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kehidupan kekal. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kebenaran. Tuhan tunjukkan padaku jalan dalam kehidupan
Jalan dalam, jalan dalam, jalan dalam, jalan dalam kehidupan kekal. Ajar kami untuk tinggal di dalam-Mu, berjalan di jalan-Mu, sebab di dalam jalan-Mu ada sukacita, damai, dan sejahtera, bahkan keselamatan kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu tentang menunggu, tidak sekedar menunggu waktu-waktu Tuhan. Kami mau menunggu waktu-waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Makasih Bapa, hamba-Mu terbatas, pengurapan atas hamba-Mu. Begitupun semua kami yang mendengar, Tuhan mengurapi kami para pendengar, pemirsa di mana saja berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pemirsa, pendengar, di mana saja anak-anak Tuhan berada. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema tidak sekedar menunggu sebagai pelajaran Kristen, pelajaran bagi orang-orang Kristen, pelajaran bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat Alkitab bersama-sama di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Nantikanlah Tuhan, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Wah, ini kata nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Ini ayat yang pendek tapi dua kali, berulang kali Tuhan berkata nantikan aku, nantikan, kuatkan, teguhkan. Ini satu ayat yang begitu penting bagi kita hari ini. Saya tidak tahu apa pergumulan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada. Mungkin Anda sedang bergumul, berdoa dan menantikan sesuatu yang dari Tuhan. Anda sedang punya satu impian atau visi atau pergumulan yang begitu panjang, dan mungkin ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, sampai kapan Engkau menjawab doa-doaku? Bahkan mungkin pula ada orang Kristen berkata, sering aku berlutut dan lututku sudah menebal dan belum ada jawaban bagiku. Sudah bertahun-tahun aku menunggu. Dan ini satu persoalan tentang menunggu. Tetapi firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berarti Tuhan memberi satu pengharapan di dalam penantian kita yang panjang. Tuhan memberi satu garansi atau satu jaminan bahwa Dia adalah jawaban dalam penantian itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pemirsa pendengar di mana saja berada, sekian banyak orang tidak suka untuk menunggu. Sekian banyak orang tidak suka untuk hal yang disebut menunggu atau menanti. Karena alasannya mereka tidak mau menunggu atau menanti. Alasannya menunggu dan menanti itu membosankan dan sangat mengecaukan semua schedule, bahkan semua urusan, semua jadwal dengan kegiatan menunggu. Ini sangat mengecaukan. Ataupun ada orang-orang yang tak sabar karena waktu-waktunya yang sangat berharga terbuang dengan sia-sia karena menunggu sesuatu dan menanti sesuatu. Waktu-waktu berharga terbuang begitu saja sehingga itu membuat orang-orang itu kecewa. Mereka tidak lagi berpengharapan. Tetapi Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasih, tetapi menunggu adalah suatu kenyataan yang harus kita jalani. Menunggu itu sesuatu yang alami di bumi ini. Ya, menunggu adalah suatu kenyataan yang harus kita jalani. Ya, contohnya mungkin seorang suami menunggu istri di pasar, ya, atau seorang istri menunggu suami yang belum pulang kerja, ataupun menunggu anak-anak yang belum pulang sekolah atau pulang les, ataupun menunggu keluarga di bandara, ya, di airport,
Atau kita sedang antrian menunggu di kasir untuk waktu kita dapat membayar barang-barang yang kita sudah mengambil dan akan membelinya, kita sudah membelinya. Atau kita menunggu waktu macet di jalan raya dan kita menanti di sana, dan ada begitu banyak hal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi. Tetapi mari kita lihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan dalam waktu menunggu ini. Alkitab bilang Anda tidak sekedar menunggu kalau Anda menunggu waktu Tuhan itu. Yang pertama, hari ini pemazmur mengatakan kita harus menunggu. Alkitab menganjurkan kita untuk harus menunggu, menanti waktu Tuhan. Ya, jadi Alkitab menganjurkan kita untuk menunggu waktu Tuhan. Mengapa demikian? Ketika kita menunggu, kita harus sebagai orang-orang percaya, ketika kita menunggu sesuatu yang kita gumuli, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Seperti kata pemazmur itu, Mazmur pasal 37 ayat 34, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7. Dan menunggu itu kita harus meneguhkan hati kita, kita menguatkan hati kita. Ini adalah rahasia dalam menunggu atau menanti. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh seperti kata firman Tuhan itu. Mengapa? Karena dalam menunggu atau menanti, kita pasti lemah, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, kita punya satu kemampuan ilahi untuk menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Jadi menantikan Tuhan itu bukan berarti kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi menanti Tuhan itu bukan kita berdiam diri dan kita tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam menanti kita berdiam diri. Di dalam kata berdiam diri itu ada sebenarnya makna terdalam di sana adalah orang-orang Kristen harus berdoa. Dalam menanti sesuatu kita terus menggumulinya di dalam doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Jadi nantikanlah Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Apa yang sedang engkau gumuli, nantikan waktu Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, nantikan terus waktu Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Ibrani itu tentang kata menunggu atau menanti itu memiliki arti begini. Artinya menunggu atau menanti itu berarti seperti kita sedang diikat dengan tali. Ya, jadi kita sedang diikat dengan tali, atau kita sedang dibengkokkan, atau dua bagian itu diikat menjadi satu. Ya, itu arti dalam bahasa Ibrani tentang menunggu atau menanti. Jadi dua hal itu sedang dua bagian atau dua benda itu sedang diikat menjadi satu. Nah, jadi dua hal yang diikat menjadi satu itu adalah kita yang menunggu, menanti, kita diikat dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Jadi kita diikat menjadi satu dengan Tuhan. Jadi ingat bahwa jangan Anda lemah, jangan Anda bimbang, bahwa dalam penantianmu Anda sedang diikat menjadi satu dengan Tuhan. Artinya, kita mempercayakan seluruh diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tanpa sedikit pun kecewa, tanpa sedikit pun bimbang, tanpa sedikit pun bersungut-sungut. Kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Disinilah kita merendahkan diri kita dan bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Jadi di dalam penantian, di dalam menunggu itu, kita benar-benar merendahkan diri kita dan kita bersandar sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pemirsa di mana saja Anda berada, menanti bersama Tuhan itu seperti Anda diikat bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu ikatan, ya. Dan di situ Anda merendahkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apa yang engkau gumuli hari ini? Engkau sedang mengikat sesuatu dengan Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan apa yang engkau nantikan, apa yang engkau tunggu dan engkau gumuli. Dia akan menjawab seperti kata Alkitab, indah pada waktunya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi.
Puji nama Tuhan. Jadi kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita menunggu itu berarti kita percaya kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita mempercayakan setotal-totalnya hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita merendahkan diri kita dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi orang-orang yang menunggu sambil bersyukur, menanti sambil bersyukur, itu adalah orang-orang yang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan cuma bersandar dan mengandalkan Tuhan. Memang kita harus taat pada firman Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Kita harus menunggu pada perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan. Jadi bagian pertama itu ingat bahwa dalam penantian yang berat, arti sebenarnya yang tadi telah saya sampaikan bahwa dalam seluruh penantian itu, kita sedang diikat bersama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan melupakannya? Dan kita bersandar pada kekuatannya. Karena kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Anda gumuli hari ini? Apa yang Anda sedang nantikan hari ini? Apa yang Anda sedang dengan menggebu-gebu menggumulinya? Anda sedang terikat dengan Tuhan dalam jawaban-jawaban sesuai anugerahnya, sesuai waktunya bagi hidupmu, pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, karirmu, apa saja. Tuhan sedang melakukannya. Bagian yang kedua, bukan sekedar menunggu. Karena menunggu dengan Tuhan berarti mengikat diri dengan Tuhan dalam satu perjanjian. Yang kedua, menantikan Tuhan itu dapat mengubah kita menjadi seorang yang bertumbuh di dalam iman. Waktu Anda menggumuli sesuatu dan Anda menantikan waktunya bersama Tuhan, Anda menantikan dalam waktu Tuhan, berarti Anda sedang bertumbuh di dalam iman. Haleluya. Ingat, walaupun itu berat, namun menantikan Tuhan dapat mengubah kita, dapat mengubah karakter kita untuk menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman. Seorang yang bertumbuh dalam iman. Kalau Anda punya iman, iman itu lebih daripada hidup positif. Iman itu lebih daripada iman itu lebih daripada segala keyakinan secara manusia. Karena Anda beriman kepada Kristus. Jadi begitu berat, namun ketika kita menantikan Tuhan, itu dapat mengubah kita menjadi seorang yang bertumbuh di dalam iman. Jadi orang-orang yang menanti di dalam iman itu orang-orang yang luar biasa. Walaupun berat, tersenyum. Walaupun itu pergumulan yang sulit, tetap tegar. Walaupun itu sesuatu yang sangat-sangat berat, sukar, bagaikan suatu penderitaan. Tapi dengan begitu tenang, dia terus menjalani kehidupan itu. Karena dia mengerti tentang menantikan Tuhan dapat mengubah hidupnya menjadi seorang yang bertumbuh di dalam iman. Memang menunggu sudah pasti tidak enak. Menunggu itu sudah pasti tidak enak. Tapi waktu Tuhan itu selalu sempurna di dalam setiap jawabannya bagi penantian kita. Ingat bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Puji nama Tuhan. Mazmur pasal 40 ayat 2 berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Oh, luar biasa. Waktu Tuhan selalu sempurna. Mazmur 40 ayat 2 berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan." Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saya tidak tahu, mungkin ada pergumulan sejak tahun 2020 sampai 2021 ini belum terjawab. Ataupun ada pergumulan yang mulai bulan Januari digumuli di tahun 2021 ini. Tapi sebagai anak Tuhan, berdirilah di atas kuasa firman Tuhan. Bahwa dalam setiap pergumulan dan penantianmu, ketika engkau menunggu, engkau sedang terikat dengan Tuhan. Berarti engkau sedang tunduk di bawah kemahakuasaannya untuk menanti anugerah sebagai jawaban atas penantianmu. Puji nama Tuhan. Memang menunggu itu tidak enak. Ya. Menunggu itu sesuatu yang pasti tidak enak. Tapi waktu Tuhan itu selalu sempurna dalam jawaban-jawabannya.
Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja kita berada, orang-orang muda, terkadang kita merasa bahwa Allah telah mengecewakan kita. Dalam penantian itu sering orang-orang Kristen merasa bahwa Allah telah mengecewakan hidupnya. Allah telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan-kesulitan. Terkadang kita merasa bahwa Allah telah mengecewakan kita karena Ia tidak segera menjawab doa kita. Memang seringkali kita ingin instan setelah kita berdoa amin dan ada jawaban. Tapi ingat bahwa setiap jawaban Tuhan itu, Tuhan punya rencana dan kehendak dalam anugerahnya untuk menjawab setiap doa-doa kita. Memang sering kita merasa Allah telah mengecewakan kita karena Ia tidak segera menjawab doa-doa kita. Bahkan seringkali sikap kita menjadi kurang baik kepada Tuhan. Sikap kita berkata, jawablah aku dengan segera karena sudah habis semangatku. Seperti Mazmur 143 ayat 7 itu. Tuhan jawab, sudah habis semangatku. Kalau Tuhan tidak menjawab lagi, saya tidak ibadah lagi, saya tidak berdoa lagi, saya tidak memuji Tuhan lagi, saya tidak menyembah Tuhan lagi, saya tidak setia lagi, saya tidak taat lagi. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, tidak seperti demikian kita harus berlaku bodoh, sebab kita sedang terikat di dalam satu ikatan bersama Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Karena ketika kita menantikan Tuhan, penantian itu dapat mengubah kita menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman. Orang-orang yang bertumbuh dalam iman itu orang-orang yang selalu, walaupun belum dijawab, terus bersandar kepada Tuhan. Walaupun belum terjawab pergumulannya, terus bersyukur. Walaupun pergumulannya belum terjawab, terus menyembah Tuhan, terus mengagungkan Tuhan. Bahkan sampai tidak terjawab pun mereka tetap menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa semua keputusan Tuhan itu ada maksud-maksud yang terbaik bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, Raja Daud, seorang raja yang luar biasa. Dia menunggu bertahun-tahun untuk dinobatkan menjadi Raja Israel yang kedua. Tapi sambil dikejar maut oleh Raja Saul. Tetapi Daud bertumbuh menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Dengan jalan dia menantikan waktu Tuhan. Jadi Raja Daud bertumbuh menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Dengan jalan dia menantikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau Anda baca 1 Samuel pasal 13 ayat 14 itu bagaimana pergumulan seorang Daud itu. Luar biasa. Tapi Tuhan memberi kepastian. Dia menjadi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, ketika kita merasa frustrasi karena Allah kelihatannya menunda menjawab doa kita, alangkah baiknya kita mengingat bahwa Dia rindu untuk mengembangkan iman kita. Dia rindu untuk meneguhkan iman kita. Ya ada kalanya Allah, Tuhan itu menunda menjawab doa kita. Tetapi alangkah baiknya kita mengambil sisi positif untuk mengingat bahwa Allah rindu untuk mengembangkan, meneguhkan iman kita, karakter kita. Itu yang ingin Allah teguhkan. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen kekanak-kanakan. Ketika doa kita tidak terjawab, terus hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Ketika doa kita tidak terjawab, pergumulan tidak terjawab, kita melupakan Tuhan. Tidak. Kalau Allah menunda itu lebih baik buat kita. Saya ketika masih remaja, ada satu penundaan yang sebenarnya kecil sebagai kesaksian. Saya dengan mama saya pergi ke pasar Hamadi di Kota Jayapura. Dulu Kota Jayapura belum ramai seperti ini, sepi. Orang-orang yang mau ikut jasa angkutan kota itu harus rebutan. Ketika di pasar itu kami
berebut satu angkutan kota untuk pulang ke tempat tinggal kami. Kami terlambat dan kami tidak mendapat tempat. Dan mobil itu pergi, kendaraan itu pergi. Saya dan mama saya sepertinya kecewa, kami harus ikut mobil itu. Tapi ya sudahlah, kami menunggu yang berikut cukup lama. Tetapi ketika kendaraan yang kedua datang, kami pun mendapat tempat duduk. Waktu kami pulang sampai di pertengahan jalan, begitu banyak orang berkerumun. Karena kota Jayapura yang ada di tepi-tepi gunung yang cukup jurangnya curam. Ada mobil yang terbalik di jurang itu. Dan ketika kami ingin mengetahuinya, barulah kami mendapat jawaban bahwa mobil yang masuk jurang itu adalah mobil yang tadi penuh. Dan saya dengan mama, saya tidak ikut mobil itu. Ini satu kesaksian sederhana, tapi saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada pemirsa. Seringkali Tuhan menunda sesuatu untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan masih menunda Anda hari ini, saya percaya itu untuk kebaikanmu. Sebab Dia sedang mengikat janji dengan hidupmu. Kalau Tuhan menunda sesuatu, jangan pernah Anda kecewa dan menyangkali Dia atau hilang pengharapan. Sebab penundaan Tuhan itu, Dia bermaksud lebih baik dengan keputusan-keputusannya bagi kita. Rasul Paulus waktu sakit, dia berpikir bahwa saya mendoakan banyak orang sakit disembuhkan. Kenapa saya mendoakan diri saya sendiri, saya tidak sembuh? Dan dia menyebut itu sebagai duri di dalam daging. Haleluya. Tetapi arti sebenarnya duri di dalam daging dengan sakit yang tidak pernah sembuh itu. Di sana dalam terjemahannya bahwa Tuhan menginginkan supaya Paulus tidak sombong. Tuhan menginginkan sehingga Paulus tidak tinggi hati. Paulus tidak merasa lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi dengan duri di dalam daging itu, agar dia tetap bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Menanti waktu-waktu Tuhan yang terbaik. Tinggal terus melayani Dia. Jadi kalaupun Anda hari ini tidur di rumah sakit, Anda ada di rumahmu dengan keadaan sakit, Anda sebagai hamba Tuhan, majelis, jemaat Tuhan, atau orang-orang Kristen di mana saja Anda berada, ada sakit penyakitmu yang tidak pernah sembuh. Tuhan ingin dengan sakit penyakit itu sebagai duri di dalam daging, agar engkau bergantung kepada Dia. Saya terus terang, kalau mungkin orang-orang itu sembuh, mereka lupa Tuhan. Orang-orang itu kalau mereka sembuh, mereka tidak aktif mungkin ke hal-hal rohani atau ke gereja. Mereka tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan memberi duri itu supaya orang-orang itu tetap setia, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dunia, mengandalkan dirinya sendiri, tapi hidupnya berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika kita merasa frustrasi karena Allah kelihatannya menunda menjawab doa kita, alangkah baiknya kita mengingat bahwa Dia rindu untuk mengembangkan, meneguhkan iman kita, karakter kita. Dia menunda untuk kebaikan kita. Dia menunda untuk kebaikan saya. Dia menunda untuk kebaikan Bapak Ibu pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada. Puji nama Tuhan. Jadi menanti sesuatu yang tak pasti itu tidak menyenangkan, karena membuat kita gelisah dan ragu. Namun pada pemazmur ini, Daud justru mengajak kita untuk menantikan Tuhan. Jadi Mazmur Daud ini mengajak kita untuk menantikan Tuhan. Situasi seperti apa yang Daud hadapi, kita lihat di dalam Alkitab itu. Ada 3 kemungkinan saat Daud dalam pelarian karena ingin dibunuh Saul. Awal perang 7 tahun antara suku Yehuda dengan suku-suku Israel lain. Atau ketika Daud lari karena pemberontakan Absalom anaknya. Dari ketiganya, 3 bagian peristiwa ini, tidak satupun peristiwa yang berlangsung sebentar. Ia harus menunggu Tuhan dalam waktu panjang dan situasi yang mengancam. 1 Samuel pasal 22 ayat 3 itu. Ketika Daud lari dari Saul, ia berkata kepada Raja Moab, "Izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Daud tidak tahu apa rencana Allah. Jemaat Tuhan, Daud tidak tahu apa rencana Allah. Tetapi ia tetap mencari dan menantikan Tuhan. Dia tetap menunggu waktu Tuhan. Sampai ia memahami rencana Tuhan. Mengapa Daud tetap menanti Tuhan? Karena Tuhan adalah terang keselamatannya sesuai pemazmur itu. Tuhan adalah benteng hidupnya.
Selama bersama Tuhan, Daud percaya Tuhan melindungi dan menyertainya. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang Tuhan buat untuk kebaikan kita, seperti apa yang dialami oleh seorang Raja Daud. Alkitab mencatat beberapa pengalaman menunggu Tuhan. Alkitab mencatat beberapa pengalaman menanti Tuhan, dan waktu Tuhan itu terjadi. Allah bisa memberitahu Musa tentang rencana membebaskan Israel. Namun Allah membuatnya menunggu 40 tahun agar Musa belajar bergantung padanya. Allah bisa kasih tahu, saya akan lepas Mesir. Saya akan lepas Israel dari Mesir. Tapi Allah mau rencananya itu terjadi dengan luar biasa. Allah membuat Musa menunggu 40 tahun agar Musa belajar bergantung kepada Allah. Allah bisa memberi keturunan kepada Abraham sejak dia muda. Allah bisa memberi keturunan kepada Abraham tidak lama setelah ia dan Sarah menikah. Dengar di sini. Namun Allah menunggu Abraham tua agar ia belajar beriman. Penundaan-penundaan itu untuk kebaikan kita. Allah menunggu Abraham biar tua dulu supaya dia beriman kepada Allah. Begitupun Tuhan Yesus Kristus bisa langsung datang dan menyembuhkan ketika Lazarus masih sakit. Berita Yesus, Guru, Rabi, Lazarus sedang sakit di Betania. Tetapi dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata Yesus sengaja mengulurkan waktu, tidak datang. Yesus bisa langsung datang dan menyembuhkan ketika Lazarus masih sakit. Namun Yesus menunggu agar dapat membangkitkannya dari kematian untuk memuliakan Allah. Dan biarlah semua orang di Betania tahu bahwa dia adalah Tuhan. Penundaan-penundaan itu penuh makna dan luar biasa. Allah dapat menjawab doa dan memenuhi kebutuhan tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Alkitab itu. Tetapi ia membuat mereka menunggu karena Allah sedang membangun kerohanian mereka. Jadi sering Allah buat sesuatu itu untuk membangun kerohanian kita, membangun iman kita. Begitu pula dengan kita hari ini. Saat Allah membuat kita menunggu lama, saat Allah membuat kita menanti lama untuk jawaban-jawaban doa darinya, karena Allah ingin membangun kerohanian kita. Anda menunggu, ada ikatan dengan Tuhan. Anda menunggu, itu akan mengembangkan imanmu. Anda menunggu, Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Hari ini apa yang kita gumuli? Apakah pergumulanmu bertahun-tahun mungkin, berbulan-bulan mungkin, atau ada pergumulan yang baru? Saya ingin sampaikan, nantikan Tuhan. Menanti sesuatu dari Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Puji nama Tuhan. Hari ini, nantikan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Dan mereka yang penuh kekurangan, Tuhan akan melimpahi engkau dengan berkat-berkat-Nya. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Hidup dalam sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Nantikan Tuhan dan tinggal di dalam Dia. Waktunya selalu yang terbaik. Dia menjawab doa-doa kita. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Haleluya, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Haleluya, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kuasa firman-Mu. Jamalah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami pemirsa pendengar di mana saja berada. Tuhan memberkati kami. Apa yang kami gumuli, kami nantikan, kami sedang tunggu. Sebenarnya kami sedang mengikat janji dengan Tuhan. Dia akan menjawab indah pada waktunya. Dengan menanti itu akan menguatkan iman kami. Dengan menanti Tuhan akan terus kami hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas semua kami Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikan firman ini. Roh Kudus menjelaskan lebih lagi terperinci kepada umat-Mu ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan memberkati semua pemirsa pendengar di mana saja berada. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa pada pemberitaan firman Tuhan di kali-kali yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.